Halo semuanya. Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 mata kuliah Ilmu Lingkungan dan K3 dari kelas TMF ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai analisis risiko kecelakaan kerja pada aktivitas pengeboran migas studi kasus insiden rig tumbang di PHR Durifil 24 November 2025. Nah, sebelum lanjut ke videonya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya Morgan Vanditorial dengan NIM 131. Nama saya Muhammad Nabil dengan NIM akhir 127. Nama saya Naila Aquila Fauzia dengan NIM akhir 128. Benika dengan NIM 129. Nama saya Muhammad Gifari Audianda dengan NIM akhir 130. Baik, tak terlalu lama lagi, langsung saja kita mulai ke videonya. Let's go! Let's go! Selamat datang Bapak di video kita kali ini. Kita akan membahas tentang studi kasus RIG AU, yaitu analisis risiko kecelakaan kerja pada rig operasi pengeboran migas. Jadi insiden rig tumbang ini terjadi di PHR Durifil pada tanggal 24 November 2025. Dan kami dari kelas TMF Ilmu Lingkungan. Next. Yaitu selanjutnya adalah anggota kelompok dari tim kami. Yang pertama dan saya sendiri yaitu Muhammad Nabil dengan NIM akhir 127. Yang kedua ada Naila Aquila Fauzia dengan NIM akhir 128. Ada Rehan Dwi Andika dengan NIM akhir 129. Ada Muhammad Gifari Audianda dengan NIM akhir 1330 dan Morgan Vanditorial dengan NIM akhir 131. Dan selanjutnya, dan ini adalah topik-topik yang menarik sekali untuk kita bahas selanjutnya. Nah, lanjut aja kita ke pendahuluan. Nah, di pendahuluan kali ini itu adalah alasan kenapa kami memilih topik ini dan kenapa sih topik ini kami pilih dan kenapa sih menariknya dari topik ini dan apa manfaatnya topik ini untuk keberlangsungan industri oil and gas di kedepannya. Oke, langsung saja. Jadi ceritanya itu pada tanggal 24 November 2025 ada seorang pekerja bernama Angget Nasib Sianturi. Dia adalah seorang 43 tahun. Dia berangkat kerja seperti biasa di Durifil, wilayah operasi Pertamina Hulu Rokan di Riau. Lalu ia naik ke Monkey Board, platform kerja di puncak menara rig. Nah, rig tersebut itu memiliki tinggi sebesar 26 meter dari tanah. Pada pukul 9.45 pagi, tower rig tersebut tuh yang ia tunggangi itu tiba-tiba roboh. Ia terbawa jatuh bersama menara baja tersebut dan menimpa counterweight mobile crane di bawahnya. Helm kerjanya pecah. Sampai di rumah sakit, ia dinyatakan meninggal dunia. Tapi untungnya dua rekannya selamat. Tapi tetap saja dua rekannya mengalami patah tulang pinggang yang secara permanen. Jadi kejadian ini nih bukan pertama kali di blok Rokan tersebut. Sejak PHR mengambil alih pengelolaan di blok tersebut dari Chevron pada tahun 2021, sudah lebih dari 10 pekerja kehilangan nyawa dalam kurang lebih dari 4 tahun. Nah, sebulan setelahnya pada tanggal 23 November 2025 itu ada lagi seorang pekerja lain kembali tewas tertimpa material rig di lokasi yang berbeda. Nah, di video kali ini kita tuh tidak hanya akan membahas ataupun bercerita tentang tragedi tersebut. Kita akan membedah kejadian ini secara sistematis menggunakan 8 komponen risiko keselamatan kerja yang standar yang digunakan di industri oil and gas. Tujuannya cuma satu, yaitu memahami mengapa sih ini bisa terjadi dan apa yang seharusnya dilakukan agar tidak terulang lagi. Oke, lanjut ke segmen berikutnya, yaitu hazard source. Kita akan membahas sedikit hazard source itu apa. Yaitu hazard source adalah segala sesuatu yang berpotensi menyebabkan cedera, kesakitan, ataupun kerugian dari finansial pada insiden Durifil. Terdapat 2 hazard source utama yang bekerja bersamaan dan saling memperkuat satu sama lain di masalah kali ini. Yang pertama adalah structural overload dan yang kedua adalah working at height. Kombinasi keduanya itu menciptakan situasi yang sangat mematikan, termasuk dalam kategori major accident hazard di industri oil and gas.
Oke, mari kita bedah lebih dalam lagi tentang dua hazard tersebut. Yaitu, yang pertama, hazard structural overload, yaitu kegagalan struktur mekanik. Jadi, pada alat yang bernama Tower Rig AU-17, dia itu mengangkat anular, atau anular itu tuh penutup kepala sumur. Nah, ketika dia mengangkat anular tersebut, ternyata anular tuh melebihi kapasitas angkat dari maksimum rignya, yang berakibat menara itu roboh dalam waktu yang singkat. Dan hazard yang kedua yaitu working at height, bekerja di ketinggian. Seperti yang saya sudah jelaskan di pendahuluan, ada korban, dia adalah sebagai derrickman yang bekerja di monkey board atau bagian atas menara. Nah, yang di bagian atas menara ini memiliki tinggi sekitar 25-35 meter di atas lantai rig. Jadi, kenapa korban tersebut itu paling yang memiliki kerusakan paling besar? Karena dia bekerja di atas titik tertinggi rig tersebut. Dan ketika rig tersebut sedang mengangkat anular yang memiliki memiliki berat yang lebih besar dibandingkan kapasitas angkat maksimum rig tersebut, dan pada akhirnya rig tersebut jatuh, dan pekerja yang paling atas ini jatuh dari ketinggian sekitar 25 dan 35. Jadi ketika dia jatuh dari atas itu, entah dia membentur alat yang di bawahnya, entah itu dia tertindih dengan rig yang di atasnya. Jadi potensi yang dia kritikal untuk badan yang paling sakit itu adalah seorang derrickman pada kasus ini. Dan kenapa sih dia berada di ketinggian tersebut? Kenapa sih dia bekerja di monkey board? Jadi tugasnya dia tuh mengatur rangkaian pipa saat proses tripping. Ya, tripping itu ada tripping out dan ada tripping in. Jadi dia mengatur tuh, menganalisis apakah tripping in-nya berjalan lancar atau tidak. Dan itu adalah tugas dia. Dan itu adalah pembahasan yang sudah saya bawakan dan akan dilanjutkan oleh teman saya berikutnya. Terima kasih. Hal kedua yang kita bahas yaitu mengenai probabilitas kejadian. Probabilitas kejadian didefinisikan sebagai seberapa besar kemungkinan insiden terjadi. Di dalam industri migas diukur dengan FAR atau Fatal Accident Rate. Secara global maupun nasional, angka rata-rata menunjukkan tren yang baik. Namun, di beberapa wilayah seperti Blok Rokan, probabilitas fatalitas jauh lebih tinggi karena adanya masalah sistematik yang terus berulang. Kemudian cara mengukur probabilitas melalui FAR yaitu dengan menjumlahkan kematian per 100 juta jam kerja. Semakin kecil angka FAR, maka semakin jarang pula kecelakaan fatal terjadi secara statistik. Data global melalui laporan IOGP atau International Association of Oil and Gas Producer pada tahun 2024, FAR global industri ini berada di angka 0,77. Artinya, dari setiap 100 juta jam kerja yang dijalani seluruh pekerja migas di dunia, rata-rata terjadi kurang dari 1 kematian. Angka ini sudah turun lebih dari 90% dibanding era 1980-an. Data nasional melalui laporan dari SKK Migas, SKK Migas mencatat insiden rate hulu migas pada kuartal pertama tahun 2023 berada di angka 0,24 per juta jam kerja. Jauh di bawah batas maksimal 0,9 yang ditetapkan oleh industri migas, dan bahkan lebih baik dari rata-rata global. Tapi, yang perlu diingat bahwa angka tersebut tidak berlaku untuk semua perusahaan secara merata yang ada di Indonesia. Di wilayah kerja PHR sendiri, pada periode Juli 2022 hingga Juni 2023, terdapat 9 kejadian kecelakaan kerja yang mengakibatkan 11 orang meninggal dunia. Hanya dalam 12 bulan. Dan sejak tahun 2021 hingga 2025,
Total, lebih dari 10 pekerja tewas di Blok Rokan. Setelah membahas tentang probabilitas kejadian, kita membahas tentang frekuensi paparan. Sebelumnya, frekuensi paparan adalah seberapa sering seorang pekerja terpapar suatu hazard di dalam periode waktu tertentu. Pada kasus ini, operasi pengeboran dan workover di industri migas berjalan 24 jam sehari, 7 hari seminggu, tanpa jeda. Sistemnya menggunakan 2 shift, yaitu shift siang dan juga shift malam, yang masing-masingnya 12 jam. Artinya, seorang derrickman atau korban pada kasus ini bisa menghabiskan 12 jam penuh per hari bekerja di atas monkey board. Selama shift berlangsung, korban tidak hanya naik sekali ke monkey board, tetapi berkali-kali setiap ada operasi tripping. Operasi tripping tersebut yaitu operasi memasukkan maupun mengeluarkan rangkaian pipa dari sumur yang sedang dibor. Derrickman harus aktif di posisinya yang berada di atas, tergantung jenis pekerjaan dan kedalaman sumur. Operasi tripping bisa terjadi berkali-kali dalam satu shift. Frekuensi paparan ini semakin kritis karena di dalam satu shift, operasi rig seringkali berhenti dan mulai kembali. Setiap kali operasi dimulai ulang, derrickman harus memastikan ia sudah memasang kembali safety harness-nya dengan baik. Dan dari lantai rig di bawah, driller maupun rekan kerja yang lain tidak dapat melihat kondisi derrickman yang berada di atas 25 meter. Tidak ada cara lain untuk memverifikasi apakah derrickman aman maupun tidak. Pada 24 November tahun 2025, hazard paling buruk terjadi. Korban sedang aktif bekerja di monkey board, tepat ketika rig roboh pukul 9.45 pagi. Ia sedang berada di titik paparan tertinggi pada saat hazard paling buruk terrealisasikan. Frekuensi paparan yang tinggi ditambah hazard yang serius menghasilkan resiko kumulatif yang tidak bisa dianggap kecil ataupun biasa. Bahkan jika probabilitas perkejadiannya tampak rendah secara statistik. Baik, selanjutnya adalah komponen keempat yang harus kita analisis adalah jumlah pekerja yang terdampak. Ini bukan hanya soal berapa banyak orang yang terluka atau meninggal di tempat kejadian, tetapi juga siapa saja yang terkena imbasnya secara berantai. Pada insiden 24 November 2025 di lokasi sumur 4P 84B Duryfield, 3 orang pekerja dari PT Artindo Utama Mitra Kerja PHR menjadi korban utama. Korban pertama bernama Anggiat Nasib Sianturi, berusia 43 tahun, seorang derrickman, yaitu operator yang bertugas di puncak menara rig. Saat kejadian, ia sedang melakukan perawatan sumur minyak yang harus memanjat menara rig. Ketika menara rig tumbang, Anggiat yang berada di atas ikut terjatuh dan tertimpa counterweight mobil kren di bawah. Ia dinyatakan meninggal dunia sesampainya di rumah sakit PHR. Korban kedua dan ketiga adalah 2 rekannya yang mengalami patah tulang pinggang yang bersifat permanen. Dalam klasifikasi resiko, ini sudah masuk kategori kecelakaan berat karena menyebabkan cacat permanen yang dapat merubah hidup mereka selamanya. Namun, cakupan dampak tidak berhenti di situ. Selain insiden ini dan di laporan ada insiden susulan di Desember, PHR mengambil keputusan besar untuk menghentikan total seluruh aktivitas di rig Blok Rokan mulai bulan Desember 2025. Akibatnya ratusan hingga ribuan pekerja kontrak yang selama ini menggantungkan hidup mereka pada operasi rig, mulai dari roughneck, motorman hingga pekerja pendukung lainnya terpaksa berhenti bekerja. Mereka hanya menerima gaji pokok sesuai upah minimum sektor migas, tanpa tunjangan operasional dan lembur yang biasanya menjadi bagian besar dari penghasilan bulanan mereka. Satu insiden, 3 korban langsung.
tapi dampaknya meluas ke ratusan keluarga yang kehilangan sumber penghasilan utama. Ini belum termasuk dampak sosial dan psikologis yang menjalar. Buruh yang menganggur seringkali mengalami tekanan mental, rasa cemas, hingga kehilangan rasa percaya diri. Ini adalah pukulan telak bagi perekonomian lokal di Duri dan sekitarnya. Dan jika kita tarik lebih luas lagi, data dari berbagai sumber menyebutkan bahwa sejak 2021, lebih dari 10, bahkan ada yang menyebut 15 keluarga di Indonesia telah kehilangan anggota keluarga yang bekerja di Blok Rokan. Itu bukan sekedar angka dalam laporan kecelakaan. Itu adalah puluhan anak yang kehilangan orang tua, istri yang kehilangan suami, dan keluarga yang hidupnya berubah selamanya. Jadi jumlah pekerja terdampak dalam insiden ini jauh lebih besar dari 3 yang terlihat di permukaan. Selanjutnya yaitu ada bab kelima, yaitu mengenai tingkat keparahan dampak. Dalam manajemen risiko, kita sebut sebagai severity. Dalam skala penilaian risiko yang umum digunakan di industri hulu migas, tingkat keparahan dibagi menjadi level 1 atau yang paling ringan seperti cedera ringan, hingga level 5 atau yang paling parah yaitu katastrofik. Berdasarkan dampaknya, insiden tumbangnya rig AU17 ini jatuh pada level 5 atau katastrofik. Mengapa demikian? Mari kita bedah satu persatu. Penilaian risiko komprehensif di industri migas biasanya melihat 4 aspek utama dalam dampak pada manusia atau people, aset, dan produksi atau aset and production, kemudian ada reputasi dan lingkungan atau environment. Yang pertama dari sisi dampak pada manusia atau people. Insiden ini menyebabkan 1 orang meninggal dunia, 2 rekannya yang menderita cacat permanen atau level 4 atau critical. Sebuah kegagalan total dalam melindungi nyawa pekerja. Kedua, dari sisi aset dan operasional, terdapat kerugian yang sangat besar. Yang pertama, kerugian fisik. Tower rig AU17 hancur total, mobile crane ikut terdampak. Gangguan produksi nasional, PHR harus menghentikan operasi rig di Blok Rokan yang merupakan penghasil minyak terbesar di Indonesia, menyumbang sekitar 1/4 dari total produksi nasional. Target produksi sendiri sekitar 150.000 hingga 160.000 barrel oil per day. Setiap hari operasi terhenti, negara berpotensi kehilangan pendapatan yang sangat signifikan. Dampak psikologis, investigasi awal menyebutkan bahwa rig tidak sanggup mengangkat beban karena sumur masih tertutup anular. Ini mengindikasikan potensi kesalahan prosedur atau ketidaksesuaian alat. Rangkaian insiden sebelumnya juga memicu pertanyaan publik tentang target produksi yang agresif, diduga memicu kelelahan pekerja dan lunturnya aspek keselamatan. Kemudian yang ketiga, dari sisi dampak hukum dan reputasi, kasus ini mendapatkan perhatian nasional yang luar biasa. DPR dan DPRD Riau membentuk pansus. Polda Riau membuka penyelidikan pidana, lalu Gubernur Riau yang sudah berkali-kali memperingatkan Pertamina Hulu Rokan menyatakan kekecewaannya secara terbuka. Persatuan Insinyur Indonesia atau PII wilayah Riau bahkan menyebutkan insiden ini sebagai kegagalan keinsinyuran dan pelanggaran keselamatan sesuai UU nomor 11 tahun 2014 tentang keinsinyuran. Kemudian yang keempat, dari sisi sosial, 1 keluarga kehilangan kepala rumah tangganya untuk selamanya. 2 keluarga lainnya harus menanggung anggota keluarga yang tidak bisa lagi bekerja secara normal.
yang berdampak pada kondisi psikologis dan ekonomi jangka panjang. Dan seperti pada bab sebelumnya, ada ratusan keluarga lain yang mata pencahariannya terancam karena penghentian operasi klik ini. Terima kasih. Komponen selanjutnya dalam analisis risiko adalah efektivitas pengendalian atau control effectiveness. Untuk menilai komponen ini digunakan untuk menilai apakah langkah-langkah keselamatan yang diterapkan mampu mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya kecelakaan. Dalam keselamatan kerja dikenal konsep hierarchy of control atau hierarki pengendalian risiko. Hierarki ini menunjukkan urutan pengendalian dari yang paling efektif hingga yang paling rendah efektivitasnya. Pada tingkat paling atas terdapat eliminasi, yaitu menghilangkan sumber bahaya secara langsung. Selanjutnya terdapat substitusi atau mengganti metode atau peralatan dengan alternatif yang lebih aman. Setelah itu terdapat engineering kontrol seperti sensor beban, sistem proteksi overload, dan berbagai perangkat keselamatan teknis lainnya. Tingkat berikutnya adalah administratif kontrol yang meliputi prosedur kerja, izin kerja, pengawasan, pelatihan, serta perencanaan pekerjaan seperti leave plan. Sedangkan tingkat terakhir adalah penggunaan alat pelindung atau APD. Jika melihat kasus RIC AU17, terdapat beberapa indikasi bahwa pengendalian risiko tidak berjalan secara efektif. Pertama, terdapat indikasi bahwa proses verifikasi kapasitas beban sebelum operasi belum dilakukan secara optimal. Padahal dalam pekerjaan lifting, berat beban dan kapasitas alat harusnya dipastikan terlebih dahulu untuk menghindari kondisi overload yang dapat menyebabkan kegagalan struktur. Kedua, terdapat indikasi masalah pada kondisi peralatan. Setelah insiden ini dilakukan inspeksi terhadap sejumlah fasilitas migas yang digunakan dan ditemukan adanya peralatan yang tidak memenuhi standar kelayakan operasi. Temuan tersebut menunjukkan bahwa proses inspeksi dan pemeliharaan perlu mendapat perhatian yang lebih serius. Ketiga, dari sisi pengendalian administratif sebenarnya telah tersedia berbagai prosedur dan aturan keselamatan kerja. Namun, keberadaan prosedur saja tidak cukup apabila tidak diikuti dengan implementasi dan pengawasan yang konsisten di lapangan. Meskipun perusahaan telah memiliki sistem manajemen keselamatan yang mengacu pada standar internasional, insiden ini menunjukkan bahwa masih terdapat celah antara sistem yang direncanakan dengan pelaksanaannya di lapangan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kegagalan dalam insiden ini kemungkinan tidak hanya berasal dari satu faktor, melainkan dari beberapa lapisan pengendalian yang tidak berfungsi secara optimal. Hal ini menjadi pelajaran yang penting bahwa keselamatan kerja harus diterapkan secara menyeluruh, mulai dari kondisi peralatan, perencanaan pekerjaan, dan pengawasan hingga budaya keselamatan yang dijalankan oleh para seluruh pekerja. Komponen selanjutnya yang akan dibahas adalah risiko sisa atau residual risk. Residual risk merupakan risiko yang masih tersisa setelah seluruh upaya pengendalian diterapkan. Dalam praktiknya, tidak ada sistem pengendalian yang mampu menghilangkan risiko hingga 0%. Oleh karena itu, fokus utama dalam manajemen risiko bukanlah menghilangkan seluruh risiko, melainkan memastikan bahwa risiko yang tersisa berada pada tingkat yang masih dapat diterima. Setelah insiden runtuhnya RIC AU17 pada tanggal 24 November 2025, PHR mengambil langkah pengendalian darurat berupa perhentian sementara seluruh aktivitas RIC di Blok Rokan. Tindakan ini merupakan salah satu bentuk pengendalian paling ekstrim karena sumber paparan risiko dihentikan secara langsung. Secara teori, langkah tersebut seharusnya mampu menurunkan tingkat risiko secara signifikan. Namun, kenyataannya di lapangan menunjukkan bahwa risiko masih tetap ada. Hal ini dapat dilihat dari terjadinya kecelakaan fatal lainnya pada tanggal 23 Desember 2025 atau sekitar 1 bulan setelah insiden pertama. Dalam kejadian tersebut, seorang dari
seorang pekerja dari PT Indrilco Bakti meninggal dunia setelah tertimpa lubrikator yang jatuh dari menara rig di sumur Saruni 22. Adanya dua kejadian fatal dalam rentang waktu yang relatif dekat ini menunjukkan bahwa masalah keselamatan yang terjadi bukan hanya bersifat insidental, tetapi kemungkinan memiliki akar permasalahan yang lebih mendasar dan sistemik. Seperti yang terlihat pada slide, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan risiko di sisa blok rokan tetap tinggi. Faktor pertama adalah kondisi peralatan rig yang menua. Peralatan yang telah beroperasi dalam waktu lama umumnya memerlukan inspeksi dan pemeliharaan yang lebih ketat karena memiliki potensi kegagalan yang lebih tinggi dibandingkan peralatan yang baru. Faktor kedua adalah kepatuhan terhadap prosedur yang belum konsisten. Walaupun prosedur keselamatan ini telah tersedia, efektivitasnya sangat bergantung pada kedisiplinan dan pelaksanaannya di lapangan. Ketika prosedur tidak dijalankan secara konsisten, maka tingkat risikonya akan meningkat. Yang ketiga adalah tenaga kerja dari perusahaan kontraktor. Kondisi ini membuat proses pengawasan menjadi lebih kompleks karena melibatkan banyak pihak dari tingkat pengalaman, budaya kerja, dan pemahaman ketiga yang berbeda-beda. Akibatnya, standar keselamatan tidak selalu diterapkan secara seragam. Selanjutnya adalah tingginya target produksi. Dalam industri migas, tuntutan untuk mencapai target operasi seringkali menciptakan tekanan kerja yang besar. Apabila tidak dikelola dengan baik, tekanan tersebut dapat mendorong terjadinya pengabdian terhadap aspek keselamatan demi mengejar produktivitas. Berdasarkan seluruh fakta dan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa residual risk di blok rokan setelah insiden November 2025 itu masih tergolong tinggi. Terjadinya fatality kembali pada bulan berikutnya menunjukkan bahwa tindakan pengendalian yang dilakukan belum sepenuhnya menyentuh akar permasalahan yang ada. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan yang lebih menyeluruh dan berkelanjutan, terutama pada aspek kondisi peralatan, kepatuhan terhadap prosedur, serta efektivitas pengawasan. Dengan demikian, resiko sisa dapat ditekan hingga berada pada tingkat yang benar-benar dapat diterima dan keselamatan pekerja dapat lebih terjamin. Baik, selanjutnya kita ke segmen yang ke-8 atau tingkat penerimaan resiko. Nah, apa itu tingkat penerimaan resiko? Tingkat penerimaan resiko ini tuh suatu hal yang menyatakan bahwa si suatu resiko itu tuh apakah masih dalam batas yang bisa diterima ataupun sudah melampaui batas itu. Dan pertanyaannya, bagaimana cara kita menentukan batas tersebut? Nah, di industri migas itu sendiri, kita umumnya menggunakan prinsip ALARP atau as low as reasonably practicable. Dan di ALARP tersebut terdapat 3 framework. Yang pertama ada broadly acceptable risks, baru yang kedua ada tolerable, baru yang terakhir ada unacceptable, yang mana bisa dilihat pada gambar ini. Yang pertama ada broadly acceptable risks yang menyatakan bahwa no further action beyond maintaining standard control, yang artinya di zona ini tuh resiko itu tuh masih dianggap cukup rendah dan tidak perlu adanya tindakan tambahan. Baru kita beralih ke zona yang kedua, yaitu zona tolerable risks if alarm, yang dimana menyatakan tolerable only if all reasonably practicable risk reduction measures have been implemented, yang dimana ini mengartikan bahwa di zona ini tuh resiko itu memang bisa ditoleransi, tapi hanya jika sudah dilakukan semua upaya pengurangan yang masuk akal secara biaya dan juga teknis. Makanya tadi di sini bilang if all reasonably practicable risk reduction measure have been implemented. Baru yang terakhir yaitu zona unacceptable risks yang menyatakan bahwa reduce regardless of cost and effort. Nah, di mana zona ini tuh resiko itu terlalu tinggi untuk dilanjutkan dan operasi yang ada di zona ini tuh harus dihentikan ataupun diubah apapun biayanya. Makanya dibilang regardless of cost and effort. Dan apakah resiko di blok rokan tadi itu dapat diterima berdasarkan ALARP ini? Nah, berdasarkan ALARP itu sendiri, insiden di rig AU17 itu dan fatality yang kembali terjadi sebulan setelahnya, meskipun kita telah melakukan shutdown untuk memperhentikan semua operasi kerja, risiko di blok rokan ini masih
berada pada zona unacceptable, yang menunjukkan bahwa pengendalian yang ada itu belum efektif menurunkan resiko secara memadai. Yang gimana lebih dari 10, dimana ada data tambahan juga bahwa lebih dari 10 fatality terjadi dalam kurun waktu 4 tahun dengan 2 kematian dalam rentang 1 bulan, yang dimana jelas-jelas emang sudah seharusnya blok rokan ini termasuk dalam resiko di wilayah kerja yang unacceptable. Dan juga ini juga direspon dari Gubernur Riau, SKK Migas, baru DPR juga sudah menghimbau PHR, dan akhirnya PHR terpaksa menghentikan total operasi rig. Dan regulasi Indonesia juga sudah menyatakan bahwa terdapat keselamatan kerja yang harus dilakukan karena itu merupakan kewajiban mutlak. Dan juga seharusnya PHR itu sendiri tahu bahwa konsep menargetkan produksi yang tinggi bisa saja mengimbas balik perusahaan itu sendiri, karena menurut saya itu seperti pedang yang bermata dua. Dan juga di undang-undang juga telah memperjelas bahwa seharusnya tidak ada target produksi yang boleh mengorbankan nyawa pekerja. Jadi seharusnya PHR lebih mengconcern akan hal tersebut, karena mungkin by data yang meninggal cuman 2 orang, 1 orang, namun menurut saya sendiri 1 orang ataupun 2 orang yang menjadi korban jiwa ini bukan sekedar data, karena 1 orang ini bisa saja menjadi orang yang berharga bagi orang-orang lainnya. Seperti itu. Selanjutnya kita lanjut ke bab terakhir, yaitu kesimpulan. Nah, pada kesimpulan kali ini terdapat ada 5 poin dan 1 poin pesan utama yang ingin kami sampaikan. Yang bagi poin pertama, yang mana insiden ini tuh dipicu oleh kombinasi kegagalan strukturik atau structural overload dan juga aktivitas kerja di ketinggian. Lalu, tingginya frekuensi paparan serta potensi dampaknya fatal menyebabkan tingkat resiko yang ada di blok rokan ini tuh pada kategori yang sangat tinggi. Lalu, kecelakaan ini mengakibatkan 1 pekerja meninggal dunia dan 2 pekerja mengalami cacat permanen. Serta tentu saja kecelakaan kali itu berdampak pada operasional dan reputasi perusahaan. Lalu, yang keempat, pengendalian yang diterapkan itu belum berjalan efektif, ditunjukkan oleh masih adanya kecelakaan fatal setelah sebulan tindakan shutdown dan evaluasi ketiga dilakukan. Yang terakhir, berdasarkan prinsip alarm tadi yang saya jelaskan, tingkat risiko pada periode ini tuh berada pada zona yang unsustainable dan memerlukan perbaikan menyeluruh pada aspek peralatan, prosedur kerja, pengawasan, dan serta budaya keselamatan. Dan pesan utama yang ingin kami sampaikan adalah insiden di rig AU17 ini tuh tentu saja bukan kegagalan yang teknis, tapi menunjukkan adanya kelemahan sistem manajemen keselamatan yang harus diperbaiki agar mencegah kejadian-kejadian serupa di masa yang mendatang. Baik, mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok 4. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Bye-bye. Bye-bye.